Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah Mikrobiologi Analisis C. Adapun judul yang kami angkat yakni kasus infeksi saluran urin. Adapun kelompok kami beranggotakan oleh 6 orang yang nama-namanya dapat dilihat pada slide di atas. Pendahuluan. Adapun kasus dan gejala yang kami angkat yakni seorang pasien wanita memeriksakan diri ke rumah sakit setelah mengalami nyeri pada saat berkemih. Nyeri tersebut telah dirasakan selama 3 hari belakangan disertai dengan frekuensi berkemih yang sering. Urin pasien memiliki bau yang kuat, namun pasien tidak menunjukkan adanya gejala demam, nyeri abdominal, nyeri punggung, keputihan maupun gatal pada kulit. Dokter mencurigai adanya infeksi saluran kemih dan meminta bagian laboratorium mikrobiologi klinis untuk menganalisis sampel pada pasien ini. Hasil pemeriksaan infeksi saluran urin atau ISU. Infeksi dari saluran urin menunjukkan sindrom klinis yang termasuk uretritis, sistitis, prostatitis, dan pielonefritis. Infeksi saluran urin atau ISU didefinisikan sebagai keberadaan mikroorganisme pada urin yang tidak termasuk sebagai kontaminasi. Organisme memiliki potensi untuk menginvasi jaringan dari saluran urin. Infeksi pada saluran bawah termasuk sistitis atau kantung kemih, uretritis atau uretra, prostatitis atau kelenjar prostat, dan epididymis. Infeksi saluran bagian atas melibatkan ginjal dan dikenal dengan pielonefritis. Infeksi dapat disebabkan kembali atau kekambuhan di mana infeksi kembali disebabkan oleh organisme baru dan terhitung sebagai isu kekambuhan yang utama. Kekambuhan menunjukkan terjadinya perkembangan infeksi pengulangan disebabkan oleh organisme utama yang sama. Adapun tanda dan gejala isu, yakni untuk isu bagian bawah, disuria, urgensi atau ingin urinasi, frekuensi atau sering urinasi, nokturia, dan hematuria. Untuk isu bagian atas, sakit panggul, demam, nausea, mual muntah, dan malaise. Adapun rancangan analisis spesimen, jenis spesimen yang diambil dan cara pengambilannya. Jenis spesimen yang diambil adalah urin. Yang perlu diperhatikan saat akan mengambil spesimen urin adalah sebagai berikut. Pengambilan sampel dilakukan secara aseptis dengan cara mengambil urin pancar tengah atau midstream pada pasien infeksi saluran kemih. Pancaran urin dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sepertiga bagian adalah urin yang pertama keluar, merupakan pendorong atau pembersih kuman yang ada di uretra. Bagian ini tidak diambil. Sepertiga bagian berikutnya ditampung dalam kontainer steril, dan sepertiga bagian adalah urin-urin akhir yang dibuang. Pada proses transportasi, semua spesimen urin dimasukkan lemari pendingin segera atau langsung diperiksa dalam waktu tidak melebihi 2 jam. Jika urin harus ditransport untuk jarak jauh, urin dipak dalam es kering atau dipreservasi dengan cara penambahan 0,5 gram boric acid pada kontainer steril kemudian diisi dengan urin, kira-kira 28 mili atau konsentrasi 1,8%. Penggunaan boric acid untuk menghambat pertumbuhan bakteri tanpa menurunkan jumlahnya dan bekerja sebagai buffer untuk mencegah kerusakan leukosit. Untuk rangkaian prosedur umum, pertama-tama urin diambil sesuai dengan prosedur, yaitu dengan menggunakan OC, kemudian
akan digoreskan pada media tanam McConkey dan brood agar yang telah disediakan. Setelah itu diinkubasi, kemudian akan tumbuh bakteri. Bakteri yang tumbuh nantinya akan diidentifikasi dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, pengecatan gram. Dalam pengecatan gram ini dilakukan untuk melihat jenis bakteri yang terkandung pada spesimen, apakah dia gram positif dan gram negatif. Dalam pengecatan gram akan digunakan 2 zat warna. Kemudian hasilnya akan diamati di bawah mikroskop cahaya dengan perbesaran 100 kali yang terlebih dahulu telah ditetesi minyak imersi untuk memperjelas hasilnya. Kemudian uji yang kedua adalah uji biokimia untuk bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Terbagi menjadi 3, yaitu uji katalase, uji koagulase, dan uji deret biokimia. Jika bakteri yang terkandung pada spesimen adalah bakteri gram positif, maka akan menunjukkan hasil positif pada uji katalase dan uji koagulase. Hasil positif pada uji katalase yaitu terbentuk gelembung udara atau O2 pada media. Sedangkan untuk uji koagulase, hasil positifnya yaitu terjadi aglutinasi. Jika dalam spesimen terkandung bakteri gram negatif, maka akan menunjukkan hasil yang positif pada uji deret biokimia. Dalam uji deret biokimia ini, identifikasi dilakukan dengan mengamati reaksi biokimia dan motilitas yang terjadi. Untuk identifikasi bakteri yang ketiga ialah uji kepekaan kuman yang dilakukan dengan metode difusi dish atau cakram dengan cara Kirby-Bauer. Dish dan cakram ini digunakan yang mengandung antibiotika di atasnya, kemudian akan diinkubasi. Interpretasi datanya yaitu melihat apakah antibiotik tersebut sensitif, resisten, ataupun diantaranya atau intermediate. Penentuan dari kepekaan kuman ini dapat dilihat pada tabel National Committee on Clinical Laboratory Standard atau biasa disingkat dengan NCCLS. Metode yang dapat digunakan dalam kasus ini yaitu ada 3 cara. Yang pertama, metode difusi dish atau tes Kirby-Bauer. Seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, metode ini sering disebut dengan metode difusi dish yang bertujuan untuk menentukan aktivitas agen antimikroba. Dalam metode ini, didapatkan area jernih yang mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh agen antimikroba pada permukaan media agar. Metode yang kedua ialah kultur urin kuantitatif, di mana dalam kultur urin ini menggunakan kultur bakteri. Kultur bakteri merupakan proses menumbuhkan bakteri dari bagian tubuh pasien yang terinfeksi atau secara in vivo dengan teknik sampling yang aseptis. Kemudian menumbuhkannya ke dalam lingkungan artifisial atau in vitro di ruang laboratorium. Tujuan dari uji metode ini yaitu untuk sebagai penentuan kuantitatif jumlah bakteri per mili urin. Pengamatan terhadap bakteri penyebab infeksi dapat dilakukan secara makroskopis dan mikroskopis pada metode ini. Metode uji antibodi coated bacteria. Tujuan dari teknik ini yaitu sebagai pengenalan antigen dengan antibodi spesifik dan visualisasinya dengan label, contohnya fluorescence, sodanin, atau enzim yang direaksikan dengan substrat kromogenik. Teknik ini biasa disebut dengan fluorescence immunoassay atau FIA. Kelebihan dari metode ini yaitu relatif mudah penggunaan reagennya dengan prosedur kerja yang simpel. Namun, terdapat kekurangan yaitu membutuhkan mikroskop khusus yang mahal. Kemudian preparatnya tidak bersifat permanen atau spesimen yang
diambil itu harus segar. Kemudian biasa didapatkan juga visualisasi atau gambaran sitomorfologi yang kurang jelas. Pada teknik ini digunakan fluoresens dan fosforesensi, di mana ini adalah emisi cahaya yang mengikuti absorpsinya dari sumber energi non-termal seperti sinar ultraviolet dan sinar tampak. Jadi dalam metode ini kita melihat antibodi yang terbentuk dalam spesimen yang diambil. Untuk rekomendasi metode yang kami pilih yaitu ada dua metode, yaitu kultur urin kuantitatif dan uji antibodi coated bakteria. Alasan kami memilih metode tersebut karena dalam kasus yang telah diberikan, dokter telah mencurigai bahwa pasien terkena infeksi saluran kemih sehingga urinnya harus diperiksa melalui metode kultur urin kuantitatif untuk melihat cemaran bakteri yang terdapat pada urinnya. Kemudian pada uji antibodi coated bakteria digunakan untuk mendeteksi apakah pasien menderita penyakit. Setelah mencari proses analisis berdasarkan kasus yang telah diberikan, maka kita dapat mengambil kesimpulan diagnosa, yaitu tidak ada simptom yang dapat digunakan untuk diagnosis bakteri pada infeksi saluran urin. Namun kunci utama untuk diagnosis infeksi saluran urin adalah kemampuan untuk memperlihatkan jumlah yang signifikan dari keberadaan mikroorganisme yang ada pada spesimen urin sebagai kontaminan. Berdasarkan yang telah kami analisis, metode yang paling dipercaya untuk mendiagnosis penyakit infeksi ini adalah dengan metode kultur urin kuantitatif. Pasien dengan infeksi biasanya memiliki lebih dari 105 bakteri per mili urinnya, meskipun sebanyak sepertiga wanita dengan infeksi simptomatik memiliki kurang dari 105 bakteri per mili urin. Kemudian metode untuk mendeteksi infeksi saluran urin bagian atas dapat kita gunakan dengan uji antibodi coated bakteria, yaitu suatu metode imunofluoresensi yang mendeteksi bakteri yang dilapisi dengan imunoglobulin dalam urin segar yang dijadikan sebagai spesimen dalam kasus ini. Demikianlah kesimpulan diagnosa dari analisis kelompok kami. Berikut adalah pustaka atau referensi yang kami ambil dan jadikan acuan dalam menganalisis spesimen klinis terhadap kasus yang telah diberikan sebelumnya.